Tuhan, dengan siapakah kami menyamakan diri-Mu Tuhan? Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Betapa bersyukurnya kami mempunyai Tuhan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala pekerjaan-Mu. Terima kasih untuk semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pimpinan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tidak henti-hentinya Tuhan Engkau memperhatikan kami dan menjagai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Teduhkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar menjadi rema, bukan hanya pengetahuan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Membuat mata hati kami tercelik Tuhan untuk melihat betapa luar biasanya Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya dan kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan setiap umat Tuhan yang percaya katakan amin, 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 amin. Amin. Selamat pagi kepada saudara, selamat pagi siang, setengah siang saudara ya. Jadi saudara masih, kita beberapa waktu yang lalu Pak Agus Lianto khotbah tentang knowing God's love, tapi pada kesempatan kali ini kita membahas tentang the goodness of God, mengenal kebaikan Tuhan. Saya bacakan dulu, kita membaca dari Mazmur yang terkenal yaitu Mazmur 23. Saudara, nanti kita akan membahas dan di sini ternyata ada rahasia yang mungkin belum pernah saudara lihat sebelumnya ya. Mazmur 23, betapa dalamnya ya Mazmur 23 ini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6, pemazmur mengatakan kebajikan atau goodness, atau kebaikan dan kemurahan belaka. Artinya itu hanya kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kalau kita lihat hidup kita ke belakang, saudara, yang kita temukan kalau kita mencintai Tuhan, yang kita temukan itu hanya God's faithfulness, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat, saudara, dalam 30 tahun lebih ya, tahun ini 33 tahun saya mengembalakan gereja di tempat ini, saya lihat yang dulu jemaat yang sederhana, belum ada apa-apanya, tetapi dalam beberapa tahun kemudian diangkat Tuhan menjadi luar biasa. Saudara. Apa itu? Saudara? Itu adalah kebaikan Tuhan, God's goodness. Kita lihat ke belakang, dulu kita kena masalah, rasanya pintu tertutup semuanya, tidak ada jalan keluar, kita tidak bisa mengembangkan bisnis kita dan lain sebagainya. Dan kemudian Tuhan kasih celah kecil untuk kita masuki, ada opportunity kecil, dan opportunity kecil itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam pekerjaan kita. What is that? That's the goodness of God. Di satu tempat Tuhan tempatkan kita ketemu dengan orang dan kemudian kita bisa jatuh cinta dan kemudian menikah, membangun satu rumah tangga, dan Tuhan itu akhirnya memberkati keluarga kita. That's the goodness of God. Saudara, saya masih ingat, saudara, tentunya saudara tahu Kevin enak, saudara ngerasa nih anak kalau enggak ada di sini. Dia ada di Jakarta sekarang. Motoriknya lemah. Pada waktu kita enggak pernah mikir dia jadi pianis, saudara. Apalagi lulus S3, dokter di piano, saudara. Enggak pernah. Dulu yang kita hadapi itu masalah. Enggak masalah. Tapi bagaimana ya menguatkan motorik ini, jadi akhirnya saya belikan keyboard, saudara. Neken keyboard aja enggak kuat, saudara. Neken keyboard, saudara. Dibantu mamanya neken satu persatu, saudara. Nggak tahu gimana itu ada malaikat Tuhan diutus Ibu Mira ini, anaknya semuanya pergi ke Amerika, pianonya nganggur, diberikan kepada kita, dan akhirnya Kevin les piano.
Les piano itu tengkar terus sama mamanya, saudara. Karena dia kesulitan itu, saudara. Tetapi akhirnya berpuluh-puluh tahun kemudian, akhirnya menjadi pianis dan ngajari piano. Siapa yang menyangka? That's the goodness of God. Betul nggak, saudara? Kita tidak pernah memikirkan, saudara, apa yang terjadi. Saudara, ada kadang-kadang kita dipromosikan dalam pekerjaan kita, saudara. Ya, kita dipromosikan dalam pekerjaan kita. Dan kita lihat teman-teman kita itu lebih pinter, saudara. Lebih bertalenta, lebih ini. Tapi kok ada favor Tuhan yang mengangkat kita. Saudara, ada pepatah yang mengatakan, if you trust God, kalau saudara tahu dan saudara percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, everything will fall into a proper place. Setiap hal itu akan jatuh ke tangan yang tepat. Bahkan semuanya itu bisa di-engineer sama Tuhan itu menjadi mendatangkan satu kebaikan bagi kita. Yang kelihatannya wah, berantakan. Waktu pandemi ambruk. Tapi kalau kita terus mengikuti Tuhan, apa yang telah dimakan oleh belalang pelahap, katanya Tuhan akan restore kembali menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sehingga ada seorang yang bernama Martin Luther mengatakan begini, saudara, sebetulnya iman yang sejati, iman yang murni itu adalah keyakinan yang kokoh akan kebaikan Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak yakin bahwa Tuhan itu baik, lah terus masa depan saudara bagaimana? Saudara? Bagaimana saudara bisa mengalami sukacita yang luar biasa? Saudara? Tidak akan bisa mengalami sukacita yang luar biasa. Tetapi kalau orang sudah mengalami kebaikan Tuhan, dan dia melihat bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidupnya, saudara. Dan itu sukacita itu mencapai maksimal. Saudara. Dan saudara, begitu iman kita melorot, saudara, seringkali juga pada waktu yang sama, pada waktu yang bersamaan, kita melihat bahwa Tuhan kok meninggalkan aku ya. Tuhan, bagaimana kita bisa menyembah secara luar biasa? Saudara, dasarnya apa? We see the goodness of God. Itu saudara. Tapi pada waktu kita menggerutu, saudara, nah pada waktu itulah akhirnya kita nggak bisa menjadi penyembah. Saudara. Karena kita tidak melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Nah, masalahnya bahwa kita hanya melihat kebaikan Tuhan itu dalam satu dimensi saja. Padahal kebaikan Tuhan itu dari kekal sampai kekal. Luar biasa, sebesar Tuhan itu kebaikannya itu luar biasa. Segala sesuatu yang baik yang saudara pernah tahu dalam dunia ini, saudara, itu originalnya itu dari Tuhan, saudara. Dan setan itu berusaha mencobai supaya engkau enggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Itu pencobaan. Begitu saudara tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, how can you enjoy the goodness of God? How can you appreciate the goodness of God? Kalau saudara tidak bisa lihat itu, saudara. Itu, saudara. Kalau anak muda, ayo berdoa supaya dapat jodoh yang tepat, saudara. Waduh, jangan-jangan kalau aku menyerahkan kepada Tuhan, jangan-jangan aku dapat yang jelek. Loh, saudara. Itu namanya curigation sama Tuhan, saudara. Curiga sama Tuhan. Dalam diri anak muda, saya bisa merasakan, karena saya pernah muda, saudara. Ya, itu, saudara. Ya, saya kan, ya sebagai pria kan bisa milih ya saudara. Milih yang mana, yang begini, yang begitu, dan begini, gitu saudara. Gitu, saudara. Tapi belum tentu yang begini, begitu ini, yang itu yang terbaik, saudara. Gitu loh, saudara. Tapi pada waktu Tuhan itu mempertemukan, saudara, dengan Ibu Mariani, saudara. Wah, sudah, itu yang terbaik. 8 tahun kita pacaran, saudara, ya saudara. 8 tahun, saudara. Ada yang lebih lama, memang, saudara. Gitu. Dan mama saya mengatakan kalau kamu jadi pendeta tidak ada yang lebih baik daripada Mariani. Oh ya sudah. Kayak gitu, saudara. Tapi semua, kenapa kok bisa begitu, saudara? That's the goodness of God. I'm a happy man. I have a happy family, saudara. Itu semua kebaikan Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita melakukan kebaikan Tuhan ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, saudara, kita akan mengambil kemuliaan bagi diri kita sendiri atas apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita.
Tuhan berbuat banyak sekali dalam kehidupan kita. Tidak bisa dihitung lah, saudara. Tapi pada waktu kita melupakan kebaikan Tuhan itu, saudara, akhirnya itu kita bukan God oriented, gitu, awareness kita kepada, bukan not to the goodness of God, awareness kita kepada diri kita sendiri. Maka orang yang self awareness cenderung mengambil kemuliaan untuk diri kita sendiri, menganggap bahwa semua yang aku miliki, semua prestasi ini, semuanya, saudara, itu karena hasilku, aku yang hebat. Saudara, ada banyak hal yang bukan karena karya saudara. Kira-kira mungkin begini, di dalam Alkitab itu ada generational blessing. Saudara. Ada anak yang bangga, sombong, luar biasa, diberkati luar biasa. Padahal yang memulai bisnisnya itu bapaknya yang berkorban. Dia hanya meneruskan. Saudara. Kalau nggak ada bapaknya, dia nggak ada hari ini kok. Saudara. Lu apa yang dibanggakan? Karena investasi semuanya dari papa mamanya, dari orang tuanya. Dan pada waktu orang tua itu diberkati, maka generational blessing itu berkat dari generasi ke generasi turun kepada anak, cucu, semuanya diberkati semuanya. Sehingga saudara bisa mempunyai a better start, permulaan yang lebih baik daripada papa mama dulu. Saya harapkan juga anak-anak saya juga mempunyai better start gitu. Dengan pada waktu kita memerintis semuanya itu. Itu apa, saudara? Semua itu kebaikan Tuhan. Saudara ditempatkan dalam satu keluarga di mana ada generational blessing kepada saudara. Itu semua kebaikan Tuhan. Sehingga kita nggak boleh mengambil kemuliaan untuk diri kita sendiri. Kalau kita lupa kebaikan Tuhan, itu yang terjadi, saudara. Kita akan memegahkan diri kita sendiri. Yang kedua, saudara, kita akan kehilangan kepercayaan saat kita menghadapi masa-masa yang sulit. Pada waktu kita lupa tentang kebaikan Tuhan, saudara, pada waktu kita kena masalah, saudara, ya, kenapa bangsa Israel itu suka mengeluh, saudara? Kena ini, kena itu, kena masalah. Saudara. Karena mereka lupa bahwa Tuhan telah membuka laut merah itu, saudara. Dibuka, dikejar Mesir, satu laut dibuka, saudara. Bisa jalan di tanah yang kering. Itu mereka lupa, mereka masih menggerutu, minta ini, minta itu kepada Tuhan. Saudara, saudara akhirnya pada masa-masa sulit bukan kepercayaan yang timbul, tapi gerutu. Dan akhirnya berhenti meminta tolong kepada Tuhan. Saudara. Dan iman itu menjadi habis karena mereka tidak melihat kebaikan Tuhan. Kenapa orang jadi ateis? Orang ateis yang tidak percaya Tuhan itu. Pak Yeremia pernah mengatakan sebetulnya lebih memerlukan banyak iman untuk mengatakan Tuhan itu tidak ada daripada mengatakan Tuhan itu ada. Gampang kok kita mengatakan Tuhan itu ada. Karena realitinya semua itu, saudara, kita nggak bisa lihat siapa yang menciptakan pohon, siapa yang menciptakan alam semesta, siapa yang menyembah langit dan bumi semuanya. Lebih sulit untuk mengatakan Tuhan itu tidak ada. Saudara. Tapi pada waktu kita tidak mengalami kebaikan Tuhan, saudara, ada benih atheism, rasanya akhirnya nggak percaya kepada Tuhan. Itu benihnya itu awalnya dari situ, saudara. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya Tuhan nggak masalah, saudara. Jangan dipaksa, dikuliai, nggak apa-apa. Didoakan supaya apa? Orang tersebut bisa mengalami kebaikan Tuhan. Akhirnya orang itu bisa tercelik bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu karena Tuhan itu baik sama dia, sayang sama dia. Langsung kepercayaannya pada Tuhan itu timbul kembali. Jika kita melupakan kebaikan Tuhan, apa yang terjadi? Yang ketiga, kita menjadi orang yang pesimis akan masa depan. Saudara, zaman ini bukanlah bertambah gampang, tapi zaman itu bertambah sulit. Orang bertambah jahat, ya saudara, itu realitinya begitu. Sudah dinubuatkan oleh Alkitab, saudara. Tetapi kita tidak boleh takut akan hal itu karena semakin gelap zaman yang kita hidupi, semakin terang Tuhan akan menyala dengan terang. Itu karena apa? God is good all the time. Itu saudara. Dan kalau saudara melihat kebaikan Tuhan, saudara tidak akan pernah pesimis untuk masa depan saudara. Saudara tidak pernah pesimis untuk masa depan anak-anak saudara. Saudara tidak akan pesimis untuk pekerjaan saudara dan pelayanan saudara. Tidak pernah, saudara. You become a very positive person. Karena engkau tahu Tuhan itu baik, saudara.
Kenapa orang itu bisa sharing, waduh tuh aku ditolong sama Tuhan. Ya karena dia sadar bahwa Tuhan itu baik, makanya dia bisa bersaksi kepada orang. Begitu orang itu merasa Tuhan itu tidak baik, maka hilang juga kesaksian kekristenannya. Dia tidak bisa sharing tentang betapa luar biasanya Tuhan yang dia sembah. Saudara, masa depanmu itu secerah pengertianmu seberapa jauh bahwa Tuhan itu baik sama saudara. Dan itu Tuhan itu baik sama Pak Pendeta tok. Bukan, saudara. In God there is no favoritism. Di dalam Tuhan tidak ada favorit-favoritan. Tuhan sayang sama saya, sama kasihnya dengan setiap saudara, sama saudara. Tapi tidak semua orang meresponi kasih Tuhan itu dengan sama. Saudara. Ya. Orang tua sayang sama anaknya, 3 anak disayangi sama-sama. Tapi namanya 3 anak, ya mungkin ada anak yang ketiga, mama itu paling sayang sama Koko. Aku nggak disayangi, padahal sama. Saudara. Kalau dibelikan es krimnya coklat. Saudara. Tapi kalau sudah gitu, saudara, kelihatan es krimnya Koko lebih besar. Padahal apa, saudara? Dia makannya lebih cepat, saudara. Cepat habis es krim. Kokonya pelan-pelan itu. Kok lebih banyak Koko kalau dia kasih es krim? Loh, sama, skupnya itu sama, saudara. Tapi begitu dia nggak bisa lihat itu sama kebaikan orang tuanya. Ya kita ini seperti anak kecil, saudara. Dimensi kita itu terlalu sempit, saudara, dalam melihat kebaikan Tuhan. He is good to you. He is good to you, saudara. Makanya ada lagu yang mengatakan hitung berkatmu satu persatu. Jangan saudara ngitung masalahnya aja. Tapi justru di tengah masalah itu Tuhan akan menunjukkan berkatnya. Nah sekarang kita akan melihat Mazmur 23 ya. Tentang God's goodness. Tuhan tidak akan bisa melakukan hal yang tidak baik. Goodness itu his nature. Keberadaan Tuhan itu adalah ya kebaikan itu. Di dalam dia tidak ada kejahatan. Saudara, dosa itu jahat. Saudara. Ya, dari kalau kita lihat sekarang itu the goodness of God itu dimensinya itu dari kekal sampai kekal. Dia tidak berubah, kebaikannya tidak berubah. Hanya karena kita menyakiti dia, hanya kita berdosa saja. Kita kadang-kadang melakukan keputusan yang keliru. Tapi the goodness of God itu loh, yang mengangkat kita kembali. Sehingga kita bisa move on. Dan sebetulnya the goodness of God itu dasarnya itu God's love. God's goodness itu God's love yang juga Allah itu kekal dan Allah itu kasih. Dan kasih Tuhan itu dari kekal sampai kekal. Itu pokoknya tidak yang dikatakan kita nyanyi tidak bertepi. Kebaikan Tuhan tidak ada tepinya. Kekal sampai kekal, tidak ada batasnya sama sekali. Saudara. Nah, setan berusaha untuk mempengaruhi pikiran kita bahwa kebaikan Tuhan itu tersegmentasi. Gitu. Tetapi saudara, sudah ada buktinya. Gampang kok melihat kebaikan Tuhan itu, saudara, dalam iman kekristenan itu, kebaikan Tuhan itu buktinya sudah nyata pada waktu kita melihat Tuhan memberikan anaknya, Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Yohanes 3:16, begitu besar, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, tidak akan binasa, dosanya diampuni, tidak akan binasa, dan memperoleh hidup yang kekal. Sudah tidak ada lagi kasih yang melebihi dari situ. Bahwa Tuhan merendahkan diri sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. That's the proof of God's love. That's the proof of God's goodness. Tidak ada proof yang lebih besar lagi dari dia. Tadi ayat yang dibacakan oleh Stephen tadi itu, Roma 8:32, kalau Tuhan memberikan anaknya, bagaimana dia tidak memberikan yang lain untuk apa yang menjadi kebutuhan kita? Dia memberikan. Nah sekarang kita kembali ke Mazmur ya, 23. Seringkali kita baca Mazmur, ternyata di dalam Mazmur itu ada satu dimensi yang mari kita lihat sebelumnya. Sebetulnya itu Daud itu mengalami kebaikan Tuhan. Saudara.
Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Wow, seandainya kita semua bisa mengatakan demikian, betapa luar biasanya kehidupan. You will have a great life. Hidup ini jangan sampai biasa-biasa, saudara. Rugi, karena cuma satu kali hidup ini, saudara. Dan biarlah hidup kita yang satu ini menjadi luar biasa. Salah satu yang membuat kehidupan yang luar biasa itu mensyukuri, menjalani kehidupan ini. Dijalani saja dan disyukuri, dan akhirnya kita belajar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita akan melihat kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yang pertama, kebaikan Tuhan itu diwujudkan dalam Daud, dalam Mazmur 23 itu dalam bentuk fisik. Ada air yang tenang, rumput yang hijau, itu kan fisik semua. Disitulah Tuhan sebagai gembala membimbing domba-dombanya, membimbing kita. Ada dimensi fisik, Tuhan menunjukkan di kebaikannya di dimensi physical. Ya, Tuhan memperhatikan kebutuhan jasmani saudara. Bukannya Tuhan tidak memperhatikan kebutuhan jasmani. Tuhan melihat kebutuhan jasmani saudara. Apa yang saudara perlukan. Matius 6 dikatakan itu lihat burung-burung di udara. Mereka tidak menabur tapi mereka akhirnya mereka dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Bunga bakung semuanya indah, warnanya semuanya. Itu physical realm, saudara. Jadi jangan sampai ya ada orang yang mengatakan, lu nanti kalau jadi pendeta makan apa? Ya makan nasi. Ya toh. Masa jadi pendeta makan kerikil? Enggak, kalau gemus gini ya makan nasi tapi agak kebanyakan gitu. Itu betul enggak saudara? Ya, tapi bukan hanya kebaikan Tuhan itu bukan hanya di dalam dimensi fisik, dalam Mazmur 23 itu luar biasanya dalam dimensi jiwa dan roh. Dia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar. Pernah enggak saudara capek dalam satu hari kerja? Saudara? Ada banyak masalah. Saudara. Dan kemudian sudahlah enggak bisa mikir. Saudara. Dan akhirnya saudara tidur. Enggak tahu bagaimana apa yang terjadi dalam tidur saudara. Saudara bisa tidur lelap. Bangun itu punya semangat yang baru. Enggak tahu gimana ya kok bisa dihadapi lagi, dijalani lagi gitu. Dan akhirnya punya keberanian untuk menghadapi hal-hal dan akhirnya saudara menang. Loh dari mana itu saudara? Bukankah itu juga kebaikan Tuhan saudara? Wow, luar biasa enggak saudara? Siapa yang bisa menyegarkan jiwa kita saudara? Kalau bukan Tuhan sendiri itu. Dan pemazmur melihat sebagai raja yang banyak masalah itu. Dia mengatakan kenapa jiwaku gundah gulana. Dia capek, dia pernah mengalami segala macam pressure as a king. Tetapi dia mengatakan, engkau gembalaku, engkau yang menyegarkan jiwaku. Saudara, siapa yang di antara saudara yang senang refleksi? Ayo angkat tangan. Siapa yang sedang refleksi, angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya senang saudara. Kenapa? Pada waktu, itu loh disenggol-senggol itu ya, disenggol-senggol. Aku kelihatan loh disenggol-senggol. Suaminya disenggol-senggol itu. Ya, nah, saudara, saya senang juga. Tapi itu kebugaran jasmani. Direfleksi, segar sedikit, tapi capek lagi juga. Ya sekarang menjadi orang modern itu sebagai needs mungkin ya, kebutuhan. Tapi Tuhan itu menyediakan kebugaran jiwa nih. Jiwa itu bisa segar. Itu. Kalau bukan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Saudara. Ya. Bukan hanya dimensi, tapi di masa yang sulit. Saudara. Ya, itu ada lembah kekelaman. Tapi ada gada dan tongkat Tuhan yang menghibur. Saudara. Jadi hidup ini tidak semuanya jalannya mulus. Kadang-kadang ada banyak masalah. Tapi enggak apa-apa. Ada masalah itu enggak masalah, saudara. Ya, karena yang menyertai kita lebih besar daripada masalah kita, betul enggak, saudara? Ya, seringkali yang menjadi masalah itu cara kita memandang masalah itu sudah menjadi masalah.
If you can see the goodness of God, ada gada dan tongkat. Ada bedanya gada dan tongkat. Tongkat gembala itu biasanya lurus, kemudian ada cantolannya itu tongkat gembala. Itu fungsinya untuk kalau ada domba yang menyimpang langsung digantol lehernya gitu, dikembalikan itu supaya nggak tersesat saudara itu. Tapi gada untuk menghadapi serigala yang mau memangsa domba itu. Tuhan itu punya dua, tongkat untuk mengarahkan domba-dombanya, tapi juga gada untuk melindungi domba-dombanya. Itulah yang menghibur. Ada masa-masa yang sulit. Ada banyak masa sulit sudah. Salah satunya masa sulit dalam kehidupan saya itu waktu ditinggal mati Pak Yeremia, perintis daripada gereja ini. Pada waktu itu saya lagi ngatur jadwal pelayanan Pak Yeremia di Amerika. Terus dia kena stroke, masuk ICU, terus saya ditelepon oleh dokter Paulus bahwa Pak Yeremia sudah tidak ada. Loh kok bisa? Semua lagi berdoa supaya dia bangkit kembali. Dokter Paulus ngomong, forget it. Dia sudah clinical death. Maksudnya clinical death itu, ini brainnya itu sudah mati. Dia hanya semua berdenyut karena alat semuanya. I was devastated. Saya betul-betul stres, depresi, enggak tahu apa yang harus dilakukan. Kayak seorang yang ini gereja ini lagi berkembangnya. Saya enggak bisa membayangkan itu Pak Yeremia itu adalah orang yang hebat, khotbahnya hebat semuanya. Adalah pendeta pertama yang khotbah di Istora Senayan 150.000 loh. Di hadapan 150.000. Lah saya ini belum khotbahnya belepotan dan lain sebagainya. Itu saya nggak bisa melihat masa depan gereja MDC itu bagaimana kalau ditinggal ya pahlawannya ini. Jadi saya mau terbang pulang tidak ada flight karena waktu dulu itu tidak ada flight setiap hari dari Amerika ke Indonesia dengan pesawat Garuda. Saya harus menunggu 2 hari di Amerika. Dan harus menunggu 2 hari di Amerika, saya ngapain? Saya pergi ke toko buku Kristen untuk ya katanya killing time. Saya ngabisin waktu baca-baca buku. Baca-baca buku enggak ada yang masuk, saudara. Karena pikiran ini gundah gulana, saudara. Di kansel clinical death, artinya sudah tidak ada. Tapi saya dapat telepon dari kiri kanan, keadaannya sekarang membawa, tensinya sudah normal. Tapi saya tahu he is already died. Already mati, saudara, mati, saudara. Gimana, saudara? Pada waktu saya membaca buku itu saya didatangi sama oma-oma, rupanya dari Amerika Latin, dari Meksiko gitu ya. Tidak tahu, saya nggak kenal dia. Saya didatangi oma-oma gitu. Terus dia ngomong gini, dan dia lihatnya gini loh, saudara. Loh, kan ya aneh, saudara. Saya anything, dia ngomong gini. I saw a burden in your face and God told me to pray for you. Ini di benua yang jauh dan dia nggak tahu apa yang saya alami. Saudara. Lihat, mungkin wajah saya sedang sedih dan dia mau mendoakan saya. Ya udah, mau mendoakan enggak ada salahnya. Ya, you can pray for me gitu. Dan apa yang dikatakan itu mengejutkan saya. Young man, you shall go back to your country. There is a new responsibility. Wah, hatiku mak ngerodok langsung. Dia ngomong macam-macam bernubuat. And I will pray for you. Saya dikeliling kayak orang Indian itu. Wow, pakai bahasa gini tangannya gini terus. Tak lihat kalau dia nempel saya tak gitu. Kok nggak kenal saudara, ya gimana saudara? Dia katakan, I see a lot of anak panah yang dilontarkan ke kamu. Tapi darah Kristus akan melindungi kamu. You will face many problems. Waduh, saudara. Tapi Tuhan akan melindungi kamu. Waduh. Tapi ya ada sesuatu yang di sini itu loh, saudara. Ada uplifting spirit gitu loh. Saya sedih ya, saudara. Nangis ya, saudara. Tapi I came back dengan satu kekuatan yang dari Tuhan yang saya kalau enggak saya ingat waktu itu sampai sekarang sampai menjadi kekuatan. Saudara.
Saya ceritanya panjang, nubuatnya juga panjang. Tapi itu menjadi satu kekuatan sampai hari ini, saudara. Gitu. Saudara, di toko buku Kristen Van Nuys di Los Angeles, saudara. Sampai tercengangnya sampai saya lupa tanya namanya ibu itu siapa. Gitu. Tetapi Tuhan itu punya tongkat dan di masa sulit Tuhan ngangkat itu semuanya. Dengan kekuatan itu sampai hari ini. 30 tahun kekuatan Tuhan memimpin itu. Semua itu kebaikan, bukan karena kuat dan gagah saya. It is because of God's goodness. Amin, saudara. Bahkan saudara pemazmur itu melihat raja punya banyak musuh, saudara. Bahkan saat ada musuh, saudara, Tuhan itu menyediakan berkat. Dikatakan Mazmur 23 itu, engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Ya. Itu artinya apa, saudara? Kalau orang bisnisnya itu, engkau menyediakan berkat di hadapan kompetitorku, saudara. Kan gitu, saudara. Ya, setiap bisnis ada kompetitor lah, saudara. Saudara nggak perlu takut dengan kompetitor, karena jatahnya sendiri-sendiri. Saudara, berkat yang dipatokkan Tuhan nggak bisa dicuri sama orang lain. Amin, saudara. Itu sampai kayak gitu ada. Jadi dimensi kebaikan Tuhan bukan hanya fisikal, bukan hanya jiwa dan roh, tapi juga di masa-masa yang sulit, pada waktu kita mengalami tekanan dari musuh kita, saudara, itu kebaikan Tuhan itu tetap ada dan bisa Tuhan wujudkan. Sampai akhirnya pemazmur mengatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti hidupku, saudara, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, pemazmur bukan hanya ini ya kebajikan dan kemurahan aku mengikuti seumur hidupku. Jadi sampai aku harus mengakhiri hidupku, I will see the goodness of God. Itu pemazmur ngomong gitu. Bahkan saudara, bukan hanya mengikuti seumur hidupku, ini kok mati, saudara. Gitu. Tapi dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Untuk dalam masa kekekalan. Dia bisa melihat kebaikan Tuhan itu bukan hanya dalam hidup aja, tapi sampai pada kekekalan di sini dia bisa malah. If you can see the goodness of God, not only in your physical, or not only in the dalam jiwa ini dan dalam masa-masa yang sulit, ada kebaikan Tuhan semuanya dan sampai selama-lamanya engkau bisa mengatakan Tuhan itu baik untuk aku selama-lamanya. Maka engkau akan bisa bersama dengan Raja Daud. Saudara mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Jadi ininya begini, saudara. Jadi masa-masa dimensi di masa ini bukan di masa ya, dimensi di masa ya. Dimensi fisik, dimensi jiwa dan roh di masa yang sulit saat ada musuh dan sampai selama-lamanya. Baru disitulah engkau bisa sama mengatakan Tuhan adalah gembalaku dan tak kekurangan aku. Dan kalau saudara bisa mengatakan demikian, saudara, tidak ada kehidupan yang lebih berkualitas daripada itu. Amin, saudara. Can you see that? Saya mau cerita sedikit, sekarang cerita, saudara. Satu kali saya pelayanan di kota Medan. Sebetulnya dulu saya akan diutus di kota Medan untuk jadi gembala di sana. Kalau enggak Pak Yeremia meninggal, saya sudah pindah ke Medan. Waktu itu ada Pak Susilo di sana di Medan. Saya merintis di sana. Tapi karena ya Tuhan tahu yang terbaik, saudara. Saya naik 5 kilo di Medan. Dan tidak bisa turun lagi, saudara. Dan Tuhan tahu, saudara, saya tidak boleh pindah Medan, saudara. Ya, tapi waktu saya di Medan, saya ditelepon Pak Yeremia Rim dan suruh menggantikan beliau untuk khotbah di kota Kinabalu di sini. Saya tanya, loh kenapa? Saya sakit, Pak Yeremia sakit. Waduh, menggantikan yang lain sih berani saya. Tapi menggantikan Pak Yeremia Rim, waduh, dia itu pembicara top Indonesia. Saya adalah siapa saya gitu. Enggak, aku sudah bilang, Kak Yer sakit, malah panggilannya Kak Yer itu. Oke, saya mau. Apa yang harus saya siapkan? Pak Yeremia mengatakan,
bawa aja Kota Kinabalu Malaysia itu jarang Alkitab dan buku-buku rohani. Kamu beli di Medan buku-buku rohani sebanyak mungkin Alkitab, sebanyak mungkin ya 1 kopermu, 2 koper ya enggak apa-apa itu. Ya, oke lah, saya nurut 2 koper. 1 koper itu buku dan Alkitab semuanya di situ. Saya siapkan sudah. Saya cari tiket enggak ada saudara ke Singapura saudara. Kan mestinya kan dari sini Medan, Singapura, langsung ke Kota Kinabalu. Tapi waktu itu nggak ada. Jadi akhirnya adanya itu Medan ke Batam, ya. Dari Batam baru ke Singapura, baru ke Kota Kinabalu. Rencananya begitu. Ya, jadi itu harus ke sana dulu, naik ferry ke Singapura. Saya terbang langsung ke Batam, dari Batam naik ferry ke Singapura. Saudara, saya sering naik ferry dari Batam ke Singapura. Tidak pernah terlambat. Gak pernah ferry itu terlambat. On time. Hari itu bisa mundur 2 jam. Gak tahu ferrynya kenapa, saudara. Sudah mau pindah ke ferry yang lain, sudah gak bisa, saudara. So, mau ditukarkan gimana, saudara? Waduh, saudara. Gimana? Ya sudah, saudara. Akhirnya saya cepat-cepat dari situ, akhirnya ya sampai akhirnya ke Singapura, cepat-cepat ke Changi Airport, ditinggal pesawat. Dari Singapura sudah fly. Saya telepon dari Singapura, saya ini kasusnya begini. Apakah tetap ingin saya pergi ke Kota Kinabalu untuk mengisi retreat kalian? Dan panitia mengatakan tidak ada pembicara yang lain, saudara. Ya sudah, saya cari flight dari Singapura, tidak ada langsung ke Kota Kinabalu, tapi adanya Singapura yang paling dekat ke Brunei. Baru nanti kalau dari Brunei langsung flight lagi ke Kota Kinabalu. Jadi saya akhirnya fly ke Brunei Darussalam. Jam 8 malam landing, saudara. Saya ditangkap, diinterogasi sampai jam 12 malam karena bawa Alkitab dan buku rohani. Karena di situ enggak boleh. Saya bilang, saya ini bukan milik saya destinasinya itu ke Kota Kinabalu gitu, bukan ke sini. Ya, dan udah kan dari sini rencana ke sini. Kita enggak ada pesawat lagi. Saya harus naik ferry dari Brunei ke Labuan, Saudara. Dan saya katakan sudah, kalau kalian ini dibakar pun enggak apa-apa, disita pun enggak masalah. Akhirnya saya dikembalikan. Karena mereka lihat saya punya tiket untuk naik perahu, naik ferry ya, dari Brunei ke Kota Labuan ini. Ini mana? Ini ke sini ya. Naik ferry. Ferrynya itu jam 8. Ferrynya jam 8. Nah kalau saya saking takut ketinggalannya, saudara, jam 7 saya sudah sampai pelabuhan, saudara. Saya tunggu-tunggu kemana ferrynya. Saya tanya ini tiketnya, ini ferrynya mana? Sudah berangkat, loh ya apa toh, saudara? Loh kok sudah berangkat loh ya apa? Saya punya tiket. Oh iya, kalau di sini kalau ferry penuh langsung berangkat. Loh saya ini loh ada tiketnya, Bapak harus nunggu lagi. Loh aduh, ya apa? Lah terus bagaimana? Ada, pakai speedboat. Dari ferry yang gede harus pakai speedboat ke Kota Labuan itu. Ya sudah, bawa koper, 2 koper itu saudara. Pakai speedboat. Tapi di situ ada 1 orang. Pendek-pendek gitu, bawa tas ekolak gitu loh saudara. Chinese, mukanya kayak Chinese bener. Ya pendek. Orangnya kuat gitu. Nemeni saya terus. Mulai dari pelabuhan itu, tanya mau kemana? Ya ikut gitu. Loh, saya mau ke Labuan. Iya, saya juga mau ke Labuan, saudara. Naik ferry. Ya, saudara. Tapi enggak ada ferrynya, saudara. Tapi naik speedboat. Ya, saya naik speedboat. Ya sudah, naik speedboat sama-sama saya. Dia yang bantu ngangkati gitu. Ya, kayak siapa ya, modelnya itu kayak apa ya. Kalau jemaat itu modelnya yang paling mirip sama orang itu adalah ya Pak Joni itu, Pak Joni, suaminya Ibu Grace itu. Ya itu, nemeni saya itu.
Ya, saya dibantu ngangkat. Wih, saudara di speedboat itu orang penjual ayam itu, saudara. Waduh, baunya nggak karu-karuan. Waduh, di speedboat, aduh. Udah. Aduh, sampai Labuan pakai speedboat. Kemudian pindah. Loh, kok pindah? Ternyata speedboat itu nggak bisa sampai Labuan, harus pindah speedboat yang lain, saudara. Di tengah-tengah kayak itu loh, kayak laut kayak gitu itu pindah speedboat, ngangkati koper. Aduh Tuhan, orang ganteng-ganteng gini kok ngangkati koper, ambil menjual ayam tuh Tuhan. Gitu. Tapi orang tadi itu bantu. Kalau enggak ada orang itu saya enggak susah loh saudara. Karena kopernya gede-gede saudara. Ya karena saya terlambat di Labuan ini saya sudah janji untuk dijemput, tidak ada yang jemput. Saya enggak bisa calling karena itu tengah laut enggak bisa saudara. Lah terus ya apa dalam? Orang itu ngomong, let's go to the travel agent. You can book flight, ada flight dari Labuan ke Kota Kinabalu. Oke. Ya, dia manggil taksi. Dia ikut di taksi itu loh. Where are you going? Travel agent. Loh kamu maunya kemana? Ya ikut, saya ikut. Akhirnya ke travel agent. Saya ngurus tiket saya ke, sudah akhirnya terus kemudian taksinya nungguin saudara. Ya, taksinya nungguin di luar. Dengan taksi itu saya pergi ke airport. Di sana saudara. Tapi pada waktu saya setelah check in, bukan check in, begitu pada waktu saya sudah dapat tiketnya di travel agent itu, saya baru sadar loh, siapa ya orang yang tadi yang nemeni saya itu. Saya lihat ke belakang, there is no one. Loh saya cari semuanya itu, enggak ada saudara, enggak ada bekasnya. Saudara. Yang muncul itu mungkin Pak Joni itu yang di sini. It must be the angel of the Lord. Itu saudara. Waduh, hati saya duduk dengan taksi itu. Sudah dibayar taksinya. Nah, saya kan enggak punya uang pada waktu itu ya. Saudara. Dan akhirnya terbang dari situ ke Kota Kinabalu. Dari Kota Kinabalu saya dijemput. Udah, langsung 2 jam ke gunung. Terus dari gunung ada tempat retreat itu, saudara. Sebelum apa-apa saya disidang, saudara. Wah kami kecewa Pak Yeremia tidak bisa. Oh saya katakan sakit. Kenapa kok sakit? Loh manusia ya bisa sakit toh. Jadi, waduh ini not a warm welcome ini. Welcome-nya enggak enak ini. Saya disuruh mandi pada waktu itu langsung harus ngisi sesi. Oke, dengan keletihan tubuh yang sangat capek, saudara. Saya masuk ke kamar saya, saudara. Di sana ngomongnya bilik, saudara ya. Oh, bilik, saudara. Alamak, saudara. Ranjang saya itu pendek, saudara. Itu. Kaki saya sampai gantung, saudara. Saya pikir ini cocok untuk ranjang untuk malaikat tadi itu, saudara. Dia kecil itu. Enggak bisa, saudara. Oke, saya mandi. Buka gini, loh kok rasanya dingin ya, saudara. Itu enggak ada atapnya, saudara. Ada bintang-bintang wakil itu, bukan bintang 5, tapi bintang kejuara. Itu sama. Ya wis, enggak ada apa. Saya buka itu ada tong, saudara. Saya buka, itu airnya di situ. Berarti sudah mandi pakai air itu, saudara. Pada waktu zet gitu ya. Apa yang saya lihat? Waduh, lah ada gininya gimana, saudara? Waduh Tuhan kasih hikmat, saudara. Pada waktu dia gini, biur. Lah ya apa, saudara, gimana? Wini lagi tak tenteni, saudara. Wini, oh biur. Gitu. Waduh. Ya, malam itu saya khotbah, saudara. Capeknya minta ampun. 1 hari 5 kali khotbah. Dan 5 kali khotbah, panitia enggak ada yang mau ikut sesi saya. Karena apa? Bukan Pak Yeremia ini. Hati saya itu, Tuhan kok koyok gini ya Tuhan Yesus. Di Surabaya enggak kurang loh pelayanan itu. Aku ini diundangin persekutuan doa. Aduh Tuhan kok kayak gini ya Tuhan Yesus. Wis ngucap syukur guys, dijalani dan dinikmati saja. 2 sesi terakhir, saudara. Nggak tahu gimana, sesi tentang Holy Spirit. Saya ngomong tentang Holy Spirit. Nggak tahu, mendadak itu ada Roh Kudus turun. Itu nangis, orang-orang itu nangis di jamar Roh Kudus. Saudara. Saya tantang ke depan itu.
Ya, sama Roh Kudus. Nah, bahkan mau nangis, panitia masuk semua. Kira-kira ada apa ini? Saya doakan. Nggak tahu, saya juga nggak numpang begini, no, bok. Karena panitia masuk, dia tak gini, no, bok sisa. Gitu. Itu ya, malam itu nangis. Saya pun ya enggak tahu kenapa saya bisa khotbah begitu. Nangisnya itu enggak bisa, sampai tengah malam nangis di Jamaah Roh Kudus. Luar biasa. It's a goodness of God. Ya toh. Turun dari situ, besoknya saya nginep, sorry ya, Grand Hyatt, bintang 5. Dan sejak saat itu, setiap kali saya ke Kota Kinabalu, Grand Hyatt, bintang 5 terus, Shangri-La. Tapi saya bukan itu yang saya kejar. Banyak hamba Tuhan kepinginnya hotel bintang 5, tapi nggak mau ngalami. Ini, sudah tewas ini sudah. Oh ini masih, nggak mau ngalami ini sudah. Tahun depannya saya menjadi pembicara di youth conference mereka, 5.000 orang sudah. Dan kemudian di altar call dari 5.000, saya enggak nyangka 2.000 orang itu maju ke depan di altar call itu. Waktu itu ada adiknya Agus Lianto, Yohanes Lianto yang sekarang di KL lagi di kemoterapi karena leukemia ya. Dia yang menemani saya, di situ dia lihat, itu orang kayak air bah itu. Lari, nangis di jamaah Tuhan. Luar biasa, saudara. Saudara dalam kondisi apa, saudara? Kondisi di sini telat ferinya, saudara. Saudara di sini lagi diinterogasi. Saudara lagi mungkin naik speedboat ketinggalan feri. Terus kemudian apa saudara lagi pindah speedboat? Apa saudara lagi di sidang di sini, Kota Kinabalu sini? Apa situasi saudara hari-hari ini? Never leave your trust for the goodness of God. Jangan tinggalkan itu kepercayaanmu tentang the goodness of God. Roma 8:28, segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kelihatannya begitu, perjalanannya betul berat, tapi akhirnya endingnya itu luar biasa. Saudara. Kenapa? The goodness of God. Saya tidak tahu sedang apa saudara yang saudara hadapi, tapi tetap percaya Tuhan. Everything will fall into a proper place. Nanti Tuhan yang engineer. Tetap percaya Tuhan. Tetap percaya tentang the goodness of God. Nantinya saudara akan melihat hal yang luar biasa terjadi saudara. Amin saudara. Karena Tuhan tidak bisa memilih yang lain kecuali kebaikannya, menunjukkan kebaikannya kepada kita. Mari kita baca ayat ini sekali lagi. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan itu kebaikan ya. 1, 2, 3, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Katakan dengan suara yang kencang saudara. Dan itu biarlah itu menjadi faith confession. Perkataan, pernyataan iman kita bahwa seumur hidupku hanya kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidupku. 1, 2, 3, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti siapa? Aku seumur. Kurang mantap saudara. Ya enggak apa, habis ini yang mantap setelah itu makan siang sama-sama ya sudah. 1, 2, 3, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti siapa? Aku. Amin. 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 Yes, mari kita nyanyi. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I
have planned